Annyeonghaseyo ya Rabun, welcome back to my YouTube channel Cute Pie Games. Nah, kali ini aku akan menceritakan masih di keluarga Raikan ya. Tapi di kali ini di alur cerita ini agak panjang ya, yang episode keduanya nih. Iya gak sih episode 2? Aku lupa soalnya. Oke lah. Jadi kita akan kembali lagi tentang alur cerita yang anak pertamanya dulu ya. Nah, jadi anaknya ini mau dijodohkan dengan pilihan ibunya gitu. Jadi ayahnya juga udah wanti-wanti karena umur anaknya yang lanang tuh udah menginjak 26 atau 26 atau 27-an lah. Jadi dia udah nyuruh untuk cari jodoh. Nah, mendengarkan kata-kata ayahnya itu, si maminya itu berniat untuk menjodohkan dia dengan temannya dari maminya itu. Nah, jadi nanti aku akan ceritakan dari pihak calon suaminya. Nah, ini dia lagi bicara dengan ibunya. Jadi ibunya itu menjodohkan dengan anak dari temannya. Apa kata anaknya, aku nggak mau nikah dengan dia karena aku nggak cinta sama dia. Tapi kamu harus nerima dia, mau tak mau. Tapi aku nggak cinta dia, Mi. Kamu pernah ketemu sama dia waktu acara nikahan teman mami, sorry. Iya, tapi aku tetap mau. Lala bilang aja kamu tuh masih mencintai si Suci kan, yang punya klinik di sebelah itu kan. Bilang aja. Bukan gitu, Mi. Udah, Mami nggak mau tahu, kamu harus terima tunangan ini. Mi, apa-apaan sih? Segala sesuatu harus dijodohkan. Aku tuh udah dewasa, aku bisa menentukan pilihan aku sendiri. Jadi si Seno ini balik ke kamarnya dengan sedih gitu. Ngomong-ngomong, aku lagi makan permen. Haha. Jadi dia sambil ngecek email gitu dan juga ngirim email ke tempat kantornya kerja. Nah, nanti tuh pihak perempuannya itu nanti bakalan datang ke rumah, ataupun dia nanti datang ke rumah pihak perempuan. Seperti itu alurnya, salah satu alurnya. Apa kata papinya? Mami, nggak boleh dipaksakan loh kehendak anaknya. Tapi nggak bisa loh, Mi. Dia itu udah betul pilihan. Pokoknya pilihan Mami itu udah betul pokoknya. Nggak bakal nyesel deh pokoknya. Dia punya bobot yang tinggi, maksudnya tuh pendidikannya tinggi dan juga pintar lah. Nah, dan akhirnya keluarga mereka tuh kaya raya, jadi bisa mewarisin harta kekayaan gitu. Kita nggak nyesel bakal sama dia. Jadi datanglah pihak perempuan yang main di rumah, bertamu lah gitu di rumah Pak Rey ini sambil berbincang dan pertemukan mereka berdua gitu. Ini yang mau dijodohkan namanya Stella. Jadi ngomong sama mereka gitu. Wah, Mami, kok gelap sekali, Mami? Ada apa ini? Kok mati lampu itu? Gak apa-apa, tenang aja. Nanti juga bakalan hilang sendiri kok, bakalan hidup sendiri. Kok bisa kayak gini sih? Lampunya mau putus gitu. Oh gitu ya tante. Jangan panggil tante dong, panggil Mami. Mami Janet. Iya, Mami. Si Janet akhirnya kok Janet sih? Janet, maminya Janet
memanggil si anaknya yang paling tua itu untuk turun ke bawah. Dan terjadilah perbincangan untuk mengatur rencana pernikahan antara mereka berdua gitu, perjodohan mereka dua kapan. Dan maminya bilang ibu kebiasaan deh, maminya bilang kalau bisa secepatnya, jangan lama-lama. Si anaknya yang cewek yang namanya Stella ini pergi gitu. Nah, karena emang dia tuh nggak setuju juga, karena dia nggak cinta. Dan aku udah janjikan untuk menceritakan si Stella ini. Nah, kita kembali ke Stella. Jadi Stella ini sebenarnya dia udah punya pacar, kenalan gitu di diskotik. Nah, jadi dia kenalan di sini sambil minum-minum gitu. Pulang dari tempat rumahnya si Sena gitu. Nah, sambilan dia ngobrol, ikut aku ya besok, emang mau kemana? Ikut aja lah, kita liburan. Oke deh. Jadi mereka berdua, karena kebetulan si siapa nama cowoknya, lupa aku, pokoknya si pacarnya nih untuk pergi main. Nah, jadi dia menyetujuin aku ikut aja sih, yang penting kita happy. Oke deh, karena kamu juga jarang di kota ini, kamu kerja juga, tapi kenapa sih kamu nggak ngasih tahu kalau kamu kerja di mana gitu? Kamu nggak perlu tahu lah kerja aku di mana gitu, yang penting kan ada deh pokoknya. Yuk ke aku. Tapi kamu harus mesti izin dulu nggak sih sama orang tua kamu? Percuma izin, nggak bakal diizinin kata dia. Kita langsung aja ke villa gitu, nggak salah. Sebenarnya sih dia udah jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan ke tropical pantai gitu. Jadi dia pergi lagi balik ke tempat tuh pantainya dekat situ tuh. Dia balik ke apa namanya, bukan villa sih, apalah namanya tuh ya, tak tahu lah, pokoknya itu nginap di situ gitu. Maaf ya kalau aku belepotan, aku tuh sering terpleset-pleset gitu lah ngomongnya. Gimana lagi lah ya, manusia kan nggak ada yang sempurna. Nah, disinilah dia tempat untuk istirahat gitu. Nah, akhirnya mereka udah sampai di hotel ya, aku lupa. Di hotel. Tapi sih kalau hotel kan nggak mungkin selengkap inilah ya. Tapi anggap aja lah hotel, aku nggak ngerti lah apa namanya. Dan mereka sampai mabuk-mabukan itu, pulang dari diskotik sampai mabuk-mabukan itu. Dekat sebelahnya itu kan ada diskotik itu, gedung dekat sininya, dekat apalah pokoknya nggak jauh dari hotel itu. Jadi dia mabuk, nggak tahu sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Perasaan aku dari tadi ngomongnya seperti gitu. Jangan-jangan aku nih miss gitu. Kok miss sih? Queen of gitu. Dan inilah terjadi hal yang tidak diinginkan sama mereka, karena saking mereka tuh mabuk gitu, nah, dan tidak sadar apa yang mereka lakukan gitu. Tapi pemandangannya di sini bagus ya, aku suka loh.
Andai bisa ke sebelah gitu kan, selalu aku ngomong gitu gitu. Kayaknya the power of gitulah, apa queen of gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Dan tiba-tiba mereka terbangun, ada berada di kasur yang sama dalam keadaan ya kita buramin aja lah ya. Ini nggak boleh kita ceritakan lagi, maksudnya ada hal-hal yang berbau ini gitu tuh nggak boleh, kita yang positifnya aja. Tapi ada sedikit dewasanya tapi nggak banyak sih, masih sebatas wajar-wajarnya aja gitu. Makanya di sini setiap video YouTube aku tuh nggak pernah aku kasih tanda untuk anak-anak, tapi aku bikin untuk dewasa gitu, bukan untuk anak-anak. Kita kembali lagi ke apartemen Pak Ray. Nah, ini si Seno ini minta gimana ya, dia ngomong sama orang tuanya untuk tidak melanjutkan pertunangan ini, perjodohan ini, karena memang dia tidak mencintai si cewek itu gitu. Nah, karena dia memang masih mencintai si Suci ya, sorry itu. Kamu tuh dengarlah kata ibu nak, kalau kata ibu kan kebiasaan aku, kata mami nak, ini demi masa depan kamu. Dia itu pewaris kekayaan. Kalau dia nikah sama kamu, kamu dapat harta kekayaan dari dia. Nih, aku tuh nggak butuh kekayaan, aku tuh butuh kenyamanan, ketentraman. Percuma kalau aku nikah sama dia tapi hati aku nggak suka, gimana? Mami jangan egois, mami harus mikirin aku dong. Capek aku ngomong sama mami itu. Seno, udah mami. Nah, akhirnya dia turun dan aku baru sadar kalau dia datang. Aduh, saya lupa kalau dia ada. Ya udahlah ya, kita next aja. Terus tadi jadi datanglah sini, dia ini baru pulang kerja gitu, dan si cewek itu disuruh datang ke rumahnya gitu sama maminya gitu. Nah, dan setelah itu dia cari si cowoknya dia tuh yang baru kenal, baru pacaran ya, baru pacaran kisaran 6 bulan gitu. Dia cari kemana lah cowoknya itu gitu. Nah, ya tanya sama temannya di klub gitu, katanya nggak ada gitu. Kamu tahu si Michael? Iya sih Michael, lupa aku. Ya Michael. Aku nggak tahu di mana dia. Mungkin dia kerja di luar kota. Tapi kamu tahu kan di mana dia tinggal? Iya, aku nggak tahu. Dia di sini pun juga pindah-pindah. Gimana sih Nggak jelas banget, menghilang gitu. Itu tiba-tiba si Stella mau muntah gitu guys, tanda kalau cewek kalau pokoknya intinya kalau dia tuh muntah berarti dia tuh hamil gitu. Tapi dia sudah kangen tuh muntah lagi gitu.
Dan dia berpikir, kenapa aku sampai muntah kayak gini ya, apa jangan-jangan aku. Lalu dia balik lagi ke tempat dia apartemen dia. Buru-buru dia naik ke kamar dia, sampai orang tua bilang, kamu kenapa bergegas gitu nak, nggak apa-apa Mi, oh ngantuk katanya. Sampai temen-temen dia duduk di balkon gitu sambil lihat pemandangan, sambil menelpon pacarnya gitu. Kenapa sih nggak diangkat? Mana sih Meiko? Mana? Aduh, gimana, siapa yang nanti mau tanggung jawab ini? Sebel banget deh gua. Akhirnya dia datang dan berpikir ngomong sama si Seno tadi untuk minta tolong dia nikah gitu, karena orang tuanya sudah mendesak gitu. Aku mau ngomong sesuatu boleh? Mengapa? Buruan. Capek. Aku minta tolong sama kamu nikahin aku segera, karena orang tua aku marah kalau sampai aku nggak jadi nikah sama kamu. Aku yang bakal marah dan aku bakal diusir dari rumah itu. Kok bisa? Ya nggak tahu, kamu nggak tahu sih orang tua aku keras. Ya udah, akhirnya mereka menikah setelah seminggu ya yang lewat, dan ya nikah gitu. Maaf ya ini terskip karena kepotong-potong gitu. Ini adiknya lagi nonton dan ibunya juga ibu lagi maminya datang juga dulu. Anggap aja maminya aja ya, maminya ada gitu, ini juga ada. Nah, kenapa dia si Seno ini setuju untuk menikah sama dia? Karena dia ngerasa kasihan kalau sampai dia diusir sama maminya gitu. Padahal sebenarnya alasannya itu nggak itu. Alasan si siapa namanya tuh, Stella itu bukan itu, karena dia hamil gitu. Akhirnya dia nikah. Oh ya, aku lupa tadi film mana sebenarnya itu, videonya itu kepotong, dan di video itu menjelaskan si Seno ini mengasih syarat, kalau aku nikahin kamu ada syaratnya, kamu ikut aku, kita tinggal di kontrakan. Dan ibunya maminya ini nggak setuju. Kalau dia bilang kenapa, karena takut anaknya itu ya nggak keurus gitu. Tapi karena orang tuanya itu menyetujui karena untuk kedepannya lebih baik, jadi akhirnya disetujui deh, dia tinggal di kontrakan. Beda gitu. Oh ya, itu abaikan, ada pesan notifikasi dari teman aku. Mohon maaf ya di video ini. Videonya kepotong-potong, nggak tahu kenapa putus gitu. Ya udahlah, masuk aja. Dan akhirnya mereka menikah. Tapi kira-kira ada nggak ya, ada kayak Islam gitu, ini kan Kristen. Kira-kira ada dari agama lain kayak Islam, terus agama Hindu, Buddha gitu, ada nggak ya modnya gitu? Kalau ada pasti aku beli itu. Nah, dan akhirnya dia menikah. Tara. Dan ini tempat yang bakalan dia tinggal tidur gitu. Nah, pokoknya tempat dia beristirahat gitu. Nah,
Nah, gimana dengan alur cerita kali ini? Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, bye-bye.